Hari ini saya baru saja selesai beri kuliah umum di FISIP UI. Selesai itu kemudian saya mampir ke Sekretariat BEM UI untuk merespon undangan dari BEM untuk kegiatan debat. Saya pikir bisa ketemu teman-teman, dan kalau undangannya sudah ada, saya ambil saja undangannya. Tapi karena sekretariat kosong, mungkin teman-teman sedang kuliah, jadi saya tunggu aja. Nanti kalau undangannya sudah siap, tunggu dikirimkan, insya Allah saya hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Halo, halo, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wah, Bung Rocky, ini kalau kita lihat, kita baca bukan hanya di media media sosial, tapi di media-media konvensional, ya media online dan sebagainya, rupanya kuliah umum Anies di FISIP UI kemarin rame banget. Tapi yang juga tidak kalah ramenya itu adalah kegiatan ekstrakurikuler dia selama di kampus. Ya, ada ketemu mahasiswa di kantin, tapi kemudian dia datangi ke BEM UI begitu, mengambil undangan untuk debat. Ini saya kira gimmick-gimmick yang menarik, dan tapi juga jangan saya ingin Anda kasih evaluasi, kasih nilai lah gitu dari acara kemarin itu. Oke, kalau standar awal kita lihat bagaimana Anies dia menguasai, karena tetap orang, ya dia kan orang kampus. Oh iya, Ya. ini bukan seorang kampus tuh. Prabowo juga bukan orang kampus tapi mampu memakai panggung gitu. Siapapun yang diundang untuk mengucapkan dalilnya itu dimanapun dia harus mampu tuh. Tetapi Anies memang di, dipastikan akan jadi parameter terhadap Prabowo maupun Ganjar. Nah itu untungnya dia tampil pertama, yang lain sebetulnya udah punya kira-kira kisi-kisi suasana diskusi kayak apa tuh. Ganjar bisa pelajari itu siapa yang bertanya atau modus pertanyaannya atau ketajaman bagaimana tuh. Tetapi yang nggak pernah orang bayangkan, UI itu punya berbagai macam cara untuk mengorek-ngorek, mengulas-ngulas kan. Jadi mungkin juga kita anggap bahwa Prabowo lagi mempelajari suasana, Ganjar juga begitu. Yang penting datang ke situ, karena UI nggak ada problem, siapapun boleh buka dalil di situ, termasuk profesor bego atau profesor pinter, nggak ada soal. Nanti ketahuan tuh bego apa pinter belakangan. Jadi pastikan bahwa yang diucapkan oleh Anies kemarin ada standar yang kira-kira jadi ukuran untuk semua kampus di Indonesia itu. Dan kita nggak bisa bandingin, misalnya kalau Ganjar yang duluan itu standarnya juga jadi turun tuh, karena Ganjar tidak punya kemampuan untuk mengulas sesuatu yang konseptual. Tetapi bagi Ganjar nggak perlu takut juga, kan Ganjar memang dilatih untuk utuh dalam mengucapkan nasionalisme ala Bung Karno kan. Jadi Ganjar pastikan aja dia kuasai soal Bung Karno nasionalisme itu kan. Jangan sampai justru bagian yang dia kuasai itu ternyata terlihat keretakan konseptualnya tuh. Dan banyak sejarawan Indonesia, sejarawan UI yang juga paham betul tentang Bung Karno, biografinya, politik luar negerinya, kemampuan dia untuk diplomasi. Jadi Ganjar perlihatkan bahwa dia datang dengan ide Soekarno, nggak usah pakai ide-ide lain tuh. Nanti jadi kaku justru di situ tuh. Jadi itu usulan saya. Demikian juga Prabowo. Prabowo datang dengan satu konsep yang sekarang sedang dia geluti, soal pertahanan itu kan. Sehingga orang fokus pada soal-soal itu. Anies kemarin dia melayani pertanyaan yang memang dia kuasai, yaitu kedudukan dia sebagai gubernur waktu mengatasi pandemi kemarin kan. Jadi Anies mampu untuk mengucapkan sesuatu yang memang dia kenal itu. Di bidang itu dia dapat A pasti. Tapi mungkin di bidang lain dia nggak bisa dapat A tuh. Dan Ganjar mungkin dapat A di bidang Soekarno. Walaupun orang anggap Anies juga paham tentang Soekarno. Jadi untuk pertama kalinya kita pastikan setiap orang datang dengan otentisitinya tuh. Ganjar nggak usah ngomong pertahanan deh, dia buta huruf soal itu. Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang di situ tuh. Tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas. Ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan. Juga nggak mungkin lah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno, tiba-tiba ada anak angkat tangan, wadas gimana? Itu juga nggak relevan sebetulnya kan. Nanti ada waktunya di mana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan. Jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu, tradisi memimpin itu ada track recordnya. Tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan, positif apa enggak positif track recordnya kan. Ganjar juga bisa datang, saya punya pengalaman loh memimpin, iya, tetapi
angka kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin gubernur DKI. Prabowo juga begitu, ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda, ketika memimpin Gerindra berapa reputasi Anda. Jadi bagiannya akan dievaluasi orang, tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh oleh. Yang lebih penting sebetulnya bukan visipnya, perdebatan di BEM itu yang mestinya lebih ramai nanti. Ya. Tapi tetap saja saya kira ya, Bung Rocky, perlu diantisipasi sih, terutama pertanyaan dari mahasiswa. Kalau dari para dosen, dari profesor, tentu mereka punya basa-basi, punya adalah nggak profesornya beda. Kalau profesornya seperti Anda gitu, profesor akal sehat kan, jadi agak beda. Tapi kalau yang mahasiswa ya seperti kemarin kan itu sebenarnya kalau saja itu apa Anies ternyata tidak cukup kuasai persoalan itu kan menarik karena itu utang loh, ditagih utang di depan umum oleh mahasiswa. Dan Ganjar saya kira juga Pak Prabowo juga mesti mengantisipasi ada pertanyaan-pertanyaan dadakan semacam itu gitu. Ya, tetap pertanyaan dadakan itu datang dari mahasiswa. Kalau panelis dia akan tepat asas bahwa temanya soal ini dia akan nanya. Tapi mahasiswa nggak bisa dicegah. Itu yang saya katakan tadi. Ganjar lebih baik persiapan hal yang dia kuasai tentang Soekarno. Nah, dalam rangka itu dia bisa menggiring pembicaraan ke arah Soekarno kan. Jadi kalau Ganjar ditanya hal yang sama tentang Wadas misalnya, itu bisa kelabakan. Dan apapun jawaban Ganjar itu nggak mungkin dia menang dalam debat dengan mahasiswa. Karena mahasiswa akalnya banyak untuk persoalkan sehingga keluar dari tema itu. Tapi begitulah sifat dari mahasiswa, dia kadang-kala mau nyelonong aja tuh. Nah, kita yang saya misalnya yang bertahun-tahun kasih kuliah di hampir semua fakultas di UI itu ngerti problem itu tuh. Tapi kita nggak boleh anggap bahwa Pak Ganjar nggak bisa, itu bukan tema saya, nggak bisa. Justru kelihatan di situ Anda menghindar tuh. Jadi walaupun ditanya soal lingkungan, Anda mesti bisa jawab. Nah, poin saya tadi dalam perdebatan nanti di BEM UI itu yang lebih tajam tuh. Anda mesti kuasai dari soal pertahanan sampai soal lingkungan Pak Ganjar, demikian juga Pak Prabowo dan Anies tuh. Nah, yang di FISIP sekarang itu adalah kuliah umum. Jadi saya bedakan dulu karena banyak orang bertanya itu, Pak Rocky kok nggak ada perdebatan. Bukan, perdebatan itu adalah fasilitas yang disiapkan oleh BEM, yaitu di tanggal 14 tuh. Dan semua itu artinya semua isu akan dibahas di situ tuh. Nah, FISIP UI meminta setiap calon presiden mengucapkan semacam pengetahuan dia tentang masa depan Indonesia tuh. Karena itu diminta untuk satu tema khusus tentang kebangsaan. Jadi di FISIP itu adalah kuliah umum, nanti di BEM tanggal 14 September nanti itu akan dikulik si calon presidennya di situ tuh. Itu artinya perdebatan itu. Jadi mahasiswa akan berdebat dengan capresnya lah. Dan dalam perdebatan semua isu akan dibongkar, itu intinya. Ya, oke. Dan yang menarik ini kan yang dilakukan oleh Anies dengan mendatangi BEM UI dengan alasan mengambil undangan ini gimmick. Yang saya kira gimmick yang juga cukup menarik ya dilakukan oleh Anies. Itu namanya nantangin sebetulnya kan. Jadi Anies juga ngerti bahwa oke, gue datangin aja di situ kan dia juga dosen, dia nyari undangan yang sebetulnya dia bisa tunggu. Tetapi itu semacam pancingan bahwa kenapa mesti takut sih, datangin aja BEM UI minta undangan. Itu sebenarnya sindiran buat Ganjar, nggak usah menghindar, gue aja datang justru mencari undangan tuh. Kan kesalahan Ganjar dari awal kasih sinyal bahwa ini belum waktunya dan dia masih gubernur, tunggu kapan baliho Anda dipasang di mana-mana. Jadi pastikan Pak Ganjar datang aja ke situ tuh. Pak Prabowo pasti datang lah dia. Prabowo merasa itu forum dia untuk debat-debat semacam itu kan. Jadi kita mulai lihat bahwa KPU nanti akan ditinggalkan orang. Jadi debat KPU tuh ya udah itu ujungnya nggak benar juga atau ujung yang rasanya jadi basi nanti tuh. Karena debat KPU kan udah ada kisi-kisinya itu dan itu terlalu standar gitu. Jadi biarkan para pemimpin kita ini ya diuji di forum-forum akademis. Dan saya ingin supaya semua universitas di semua kota besar itu atau bahkan di semua ibu kota kabupaten kasih agenda supaya kalau misalnya tiba masa kampanye, mereka bukan berkampanye di panggung dangdut, tapi berkampanye di depan forum mahasiswa tuh. Dan mama akan senang pasti karena anak-anak mereka yang sedang kuliah diberi kesempatan untuk menguji calon presiden masing-masing tiga ini. Ya, saya kira tapi kalau kita lihat responnya KPU sebenarnya cukup bagus juga, Bung Rocky, dan kita berharap mungkin dengan dari sini mereka justru akan mengubah formatnya, debatnya menjadi semakin menarik karena salah satu komisioner KPU misalnya Idam Holik menganggap bahwa itu hal yang menyegarkan apa yang dilakukan oleh BEM UI itu dengan mengundang debat itu. Dan kita berharap juga KPU tentu saja melihat perkembangan semacam itu nggak jumut juga gitu.
Ya, itu maksudnya. Jangan KPU kasih sinyal ini belum masa kampanye, enggak. Masa kampanye itu mulai seseorang itu di meyakinkan dirinya sendiri sebagai calon presiden tuh. Jadi tetap kita dorong itu dan sebetulnya nanti satu waktu di UI dimulai panelnya diperluas, misalnya ada tokoh-tokoh kritis yang jadi panelis pada calon presiden ini. Kan ini bisa bertahap tuh. UI bisa 2-3 kali lakukan itu. Mungkin ini Anies pertama, lalu oleh umum setelah itu Anies diundang BEM untuk berdebat, dan Anies diminta berdebat dengan Prabowo, Prabowo diminta berdebat dengan Ganjar. Jadi persahabatan itu justru terlihat di dalam kecerdasan kan. Kalau orang cerdas dia bersahabat ya biasa aja kan. Persoalan perbedaan visi itu hal yang mestinya diucapkan secara riang gembira. Punya visi itu artinya dia punya akal artinya mau diuji akalnya kan, itu dasarnya begitu. Ini suasana baru dan KPU justru mesti subsidi lah BEM se-Indonesia itu supaya mereka punya kesempatan untuk menguji calon. Ya, justru malah dikajak kerjasama dengan KPU kan menarik ya BEM itu ya. Nah itu pentingnya, jadi kerjasama aja kan. Nah, KPU nggak perlu susah-susah lagi tuh nyari panggung inilah siapin. Itu BEM itu udah punya panitia khusus tuh, kalau demo aja mereka bisa lakukan dengan tertib kok dan dengan organisasi yang rapi, apalagi cuma soal debat presiden. Nggak perlu ada campur tangan partai pendukung, itu BEM bisa urus sendiri tuh, keamanan segala macam itu. Jadi pastikan bahwa wilayah ini, wilayah perdebatan intelektual, itu adalah wilayah yang memang harus diasuh supaya Indonesia tumbuh secara metodologis. Kan kita sekarang tumbuh secara politis doang kan. Saya maksud tumbuh secara metodologis artinya upaya untuk mempertengkarkan, untuk mempertajam visi itu hanya ada di wilayah di mana ada metodologi, yaitu kampus. Ya. Dan sementara ini saya kira situasinya ya, Anies ini di atas angin ya, karena kebetulan dia tampil duluan dan kemudian melakukan kegiatan ekstrakurikulernya dengan mendatangi BEM UI. Sementara Ganjar saya kira dalam kondisi tertekan karena dia menyatakan dia masih gubernur. Padahal dia itu nanti masa jabatannya habis pada tanggal 5 September dan debat itu diselenggarakan pada 14 September. Jadi tidak ada alasan dia untuk mengingat bahwa dia masih gubernur lagi gitu. Pak Prabowo netral karena juru bicara menyatakan akan hadir gitu. Nah, saya bayangkan Ganjar mulai masuk semacam asrama oleh relawan untuk diajarin tuh bagaimana bahasa tubuh, bagaimana memilih diksi. Kan ini betul-betul lain loh. Ini universitas itu. Ya, beda dengan TikTok ya. Beda dengan TikTok ya. Beda sekali dengan TikTok. Itu dasarnya tuh. Dan relawan Ganjar jangan datang ke situ hanya untuk tepuk-tepuk tangan tuh, nggak ngerti temanya kan. Jadi bikin tim yang khusus tuh supaya Ganjar di brief dengan baik tuh. Kalau nggak mampu, gue bantuin, FN bantuin timnya Ganjar. Oke. Tapi satu kita soroti ini dengan soal yang selama ini saya kira peran yang Anda lakukan, peran yang kita lakukan soal kritik ya. Kemarin ketika ada muncul kritik yang pertanyaan cukup keras dari mahasiswa, kelihatannya dekan fakultas FISIP-nya mencoba menghaluskan. Nah ini seremnya kalau pada pertanyaan dari mahasiswa. Tapi kemudian justru Anies menyatakan bahwa ya harusnya memang akademis itu seperti itu, dunia akademis kritik sekeras-kerasnya gitu. Justru dengan kritik sekeras-kerasnya itu yang nanti menjadi terbuka semuanya. Saya kira tradisi ini dia memberikan sinyal itu dan kita bisa mencatat ini seperti inilah kira-kira nanti bentuk pemerintahan kalau dia terpilih gitu ya, pemerintahan yang terbuka terhadap kritik. Itu juga yang ingin saya batalkan bertahun-tahun di UI, bahwa mimbar akademis itu bukan mimbar para guru besar atau mimbar para dosen atau punya khusus mereka yang pakai toga. Mimbar akademis itu dalam tradisi ilmu pengetahuan adalah mimbar tempat setiap orang sivitas akademika yang punya dalil untuk naik ke panggung. Jadi mimbar itu disediakan untuk semua yang punya dalil. Kalau profesor nggak punya dalil, jangan ngomong. Kalau rektor atau dekan atau dosen nggak punya dalil, jangan ngomong. Nah, mahasiswa kemarin itu dia punya dalil. Dia tahu bahwa Anies itu pernah menjanjikan, lalu dalil Anies itu nggak dia buktikan. Maka dia tanya tuh. Nah, kebetulan Anies mengerti dan akhirnya tercipta komunikasi bahwa Anies meminta supaya kelebihan atau hak seseorang yang memang disediakan oleh negara dalam keadaan darurat coba dialihkan pada yang lain kan. Jadi itu intinya tuh, itu yang kemudian kita sebut human solidarity, itu yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Jadi Anies dapat poin di situ bahwa dia mengerti etika politik, walaupun dianggap ya kenapa ya saya mesti minta tolong ASN? Ya karena ASN itu adalah pengabdi negara.
Ketika warga negara kesusahan, ya abdi negara mesti turun duluan. Tapi ada abdi negara yang justru merampas atau merampok hak rakyat melalui korupsi. Yang itu bedanya antara kebutuhan dan kerakusan. Abdi negara tidak boleh merampok karena mereka udah dicukupi melalui gaji itu, dan mereka seumur hidup dijamin oleh negara, masih mau merampok juga hak-hak rakyat biasa. Itu namanya kerakusan abdi negara. Yes, oke. Jadi sementara overall skornya berapa Bung Rocky? Nanti kita juga akan beri skor pada Ganjar, pada Pak Prabowo semuanya. Untuk sementara Anies ini kalau Anda yang dia, tapi ini kan tampil sendiri, nggak apa-apa, kita beri skor dulu gitu. Oke, supaya adil kan, kalau kita kasih maksimal berarti nggak ada yang bisa lewat. Saya kasih 8. Artinya ada orang yang bisa melampaui Anies 9 atau 10 dan ada yang di bawah itu tuh. Kira-kira begitu tuh. Ya, jadi kalau dua yang berikutnya saya kasih 7 atau 6 bukan karena mereka nggak bisa, tapi Anies memang dapat 8 dalam soal itu. Dan jadi coba kita bayangkan misalnya kemampuan retorika akan digabung dengan kemampuan logika. Kemampuan untuk memakai data akan dibangun juga dengan kemampuan untuk mengapresiasi pertanyaan. Nah, kemarin itu satu hal yang unik bahwa Anies mampu mengapresiasi pertanyaan mahasiswa yang justru dicemaskan oleh dosennya kan. Jadi dosennya juga itu ngaco, itu biarin aja. Memang itu yang saya sebut tadi, mimbar akademis adalah mimbar yang tidak ada hierarki itu. Ya, oke. Jadi tapi 8 tuh masuknya kalau ini A dong ya Bung Rocky ya. Oke, kita kasih A itu di A yang nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk juga lah. A tapi ya, ya buat sementara kita kasih A, nanti ada yang dapat A minus, ada yang dapat A plus. Ya, oke. Baik, Bung Rocky, terima kasih Bung Rocky. Buat kita tetap aja standarnya 0 ya. Ya, ini harus dimulai dari kejujuran juga tuh. Satu waktu Anies akan ditanya, Anda pro 0% apa enggak? Kenapa Anda mau tanpa 0%? Nah, itu juga harus ditanya tuh. Supaya jujur itu. Nah, kalau Anies nggak bisa jawab, kita turunkan nilainya. Ya, karena ini kan baru satu kampus ya. Kita harapkan nanti keliling ke seluruh kampus, dan nanti dengan segitu kita bisa melihat bagaimana pemahaman para calon presiden kita terhadap sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini gitu. Iya, beberapa BEM udah kasih janji pada saya. Kemarin saya kasih kuliah di UMJ, dan BEM UMJ bilang, oke, kami akan lakukan hal yang sama dengan BEM UI. Demikian juga ada BEM dari Sumatera Utara, nelpon saya, mereka bilang mereka akan. Jadi ini akan jadi pagelaran pikiran. Jadi pemilu itu adalah yang digelar adalah pikiran, bukan baliho. Yes, dalam peristiwa ini kita mesti berterima kasih juga kepada Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang ini untuk sehingga kemudian terjadi forum yang seperti yang dilakukan oleh UI ini ya, karena ini kan menyusul keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang untuk lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah bisa menyelenggarakan kampanye pemilu, tapi dengan syarat izin otoritas setempat dan juga tidak membawa atribut partai atau kandidat gitu. Jadi bagus. Jadi ini akan diikuti oleh, kan banyak universitas negeri yang masih cemas-cemas. Jadi ASN nggak usah khawatir, Anda dijamin institusi untuk membuka ruang percakapan politik justru dari tempat yang paling sempurna kritisismenya, yaitu universitas. Baik, makasih Bung Rocky. Oke. Yes, oke.